You're in shock. I understand. You look well, please come. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Trimovi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu disehatkan dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Bang Bang. Dan film ini dirilis pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Siddharth Anand dan diperani oleh artis ternama Hrithik Roshan sebagai Rajveer dan Katrina Kaif sebagai Harleen. Film ini menceritakan sang adik yang mencari pembunuh atas kematian abangnya untuk balas dendam. Tanpa lama-lama marilah kita simak alur cerita filmnya. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan terlebih dahulu kopinya. Bermula dari seorang kolonel bernama Viren datang dari India untuk mendatangi salah satu buronan India bernama Omar Jafar yang telah ditangkap di London. Setelah bertahun-tahun diburu oleh Interpol, kedatangan kolonel Viren tak lain tak bukan untuk memindahkannya ke India dalam waktu jangka 72 jam dan akan melakukan eksekusi mati terhadap Omar Jafar di India nanti. Namun di pertengahan perbincangan sekelompok bersenjata datang menyerang petugas dan menguasai gedung itu. Ya, itulah anak buah Omar Jafar yang diketuai oleh Hamid Gul. Ketika Omar Jafar yang sudah menodongkan pistolnya dan memberikan ucapan terakhir, Kolonel Viren dengan sikap gagah mengatakan orang-orang yang mengabdi kepada negaranya memula menghitung kematiannya sejak hembusan nafas pertama. Kematian dalam membela negara ialah suatu kebanggaan. Dan mengatakan suatu saat Omar Jafar akan segera lihat kematian di mata yang sama. Mendengar semua perkataan tampak lama-lama Omar Jafar langsung menembak dan membunuhnya. Kemudian Omar Jafar beserta anak buahnya kabur menggunakan helikopter dan mengatakan kepada anak buahnya bahwa dia ingin berlian Kohinoor dan pencurinya harus orang India. Memang mencuri berlian Kohinoor itu hal yang sangat mustahil, tapi India mempunyai 1,2 miliar penduduk. Dia yakin pasti ada satu orang yang bisa melakukan pencurian itu. Tak lama kemudian dari situ beredarnya berita di seluruh dunia bahwa berlian Kohinoor yang disimpan di Menara London dengan penjagaan yang super ketat itu telah hilang. 500 CCTV di penjuru Menara London sedang melakukan pemeriksaan. Para agensi MI6 mengatakan orang yang telah mencurinya bukan orang sembarangan. Dia profesional dan misterius. Berlanjut di Simla, India, berkehidupan seorang gadis bernama Harleen yang tinggal mempunyai seorang nenek. Neneknya menceritakan bahwa berlian Kohinoor milik negara India yang diambil di saat dulu Inggris menjajah India telah dicuri. Dan orang yang mencurinya pasti orang hebat dan dijadikan pahlawan India. Keesokan harinya Hamid Gul menemui anak buahnya untuk meminta informasi hasil penawaran dengan si pencuri berlian. Anak buahnya mengatakan bahwa kelompok Suaib telah menemukan seseorang yang mengakui bahwa dia telah mencuri berlian itu lewat penawaran dan akan menjualnya. Berlanjut Harleen melakukan aktivitas seperti biasanya sebagai resepsionis bank. Tak lama dari itu datang seorang wakil presiden bank yang baru bernama Karen Saxena. Dia sangat tertarik dengan Harleen dan menunjukkan kesombongannya bahwa banknya adalah milik pamannya. Dan juga memberikan kartu nama jika suatu saat Harleen membutuhkannya. Malamnya setelah pulang dari pekerjaan, Harleen bersantai-santai tanpa sengaja dia melihat sebuah promo situs bernama truelove.com, di mana situs itu bisa menemukan jodoh. Karena Harleen yang sudah lama menjomblo, yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaan tanpa sama sekali memikirkan suatu hubungan. Dan neneknya yang selalu mendesak Harleen untuk segera menemukan pasangan hidupnya. Dan Harleen tidak mau menua tanpa cinta. Maka dari itu Harleen memutuskan untuk membuka situs tersebut.
Berlanjut, kelompok Suaib utusan Hamid Gul mendatangi si pencuri berlian itu bernama Rajvir untuk melakukan negosiasi. Suaib menawarkannya dengan bayaran 5 juta dolar karena tingkah bodoh kelompoknya yang sempat akan menyerang Rajvir. Tentu hal itu membuat Rajvir terkesan menaikkan harga berlian itu dengan harga 20 juta dolar. Tidak terima dengan kenaikan harga, seolah-olah dipermainkan, Suaib beserta kawannya akan menyerang Rajvir. Rajvir mengatakan ada obat bius di minuman mereka. Tepat 5 detik mereka semua akan pingsan. Namun pada kenyataannya, pegawai salah mengantarkan pesanan untuk kedua kalinya, yang membuat Rajvir tak mau harus kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Rajvir harus melakukan solo versus squad. Karena banyaknya anak buah Hamid Gul di mana-mana, dan Rajvir terjebak yang mengharuskan Rajvir melompat dari ketinggian gedung. Dan pada akhirnya Rajvir selamat. Di sisi lain, di kantor polisi, inspektur mendapatkan sebuah informasi tentang si pencuri berlian Kohinoor itu lewat CCTV. Beralih kepada Harlin yang dimana dia akan melakukan pertemuan dan PDKT bersama seorang pria bernama Vicky hasil dari situs truelove.com. Berjam-jam Harlin menunggu, namun pria tersebut tidak kunjung datang. Dan kebetulan di sana Rajvir berada yang tengah bersembunyi dari pengejaran anak buah Hamid Gul. Melihat wanita cantik sedang sendirian, Rajvir menghampirinya. Dan Harlin terkejut dengan ketampanannya. Harlin mengira bahwa pria yang sedang dia tatapi itu adalah Vicky. Tak mau membuang kesempatan emas, Rajvir hanya mengiya-iyakan pertanyaan Harlin dan mengaku bahwa dirinya Vicky yang Harlin maksud. Di sana mereka saling mengobrol, obrolan ringan dan saling mengenali lebih dekat. Harlin menceritakan bahwa sebelumnya tidak pernah kemana-mana. Dia selalu disibukkan dengan pekerjaan bank. Dan suatu saat setelah berhenti bekerja, dirinya bercita-cita ingin menjelajahi dunia. Dengan kata suatu saat ingin menjelajahi dunia, Rajvir mengatakan bahwa dirinya akan mengubah. Suatu saat yang diimpikan Harlin itu akan terjadi di masa sekarang. Dan Rajvir akan mewujudkan impian Harlin untuk menjelajahi dunia. Setelah tari-menari khas India, Harlin ke toilet dan Rajvir melihat Suaib beserta kelompoknya datang. Kemudian Rajvir menaruh berlian Kohinoor itu di tasnya Harlin, lalu melarikan diri. Dan di situ terjadilah solo versus squad kembali. Dengan kehebatan dan terlatih, pada akhirnya Rajvir berhasil lolos kembali. Sedangkan Harlin yang baru keluar dari toilet dengan kaget melihat tempat yang sudah hancur dan tip pembayaran yang ditinggalkan Rajvir sangat banyak. Tak lama dari itu Vicky yang asli datang. Dengan penuh rasa kecewa karena telah dibohongi, Harlin pulang menyetir mobil dengan penuh ambek-ambekan. Karena kehilangan fokus menyetir, Harlin menabrak seseorang. Ternyata yang ia tabrak adalah Rajvir. Merasa bersalah, Harlin akan membawanya ke dokter, namun Rajvir mengatakan dia tidak butuh dokter. Yang dia butuhkan adalah ciuman. Dengan candaannya membuat Harlin kesal sempat akan pergi. Namun Rajvir mencegah Harlin untuk tidak pergi. Karena mereka melihat Harlin bersama Rajvir di restoran itu, maka mereka akan mengira bahwa Harlin mengetahui sesuatu tentang Rajvir. Kemudian Harlin diminta untuk membantu mengeluarkan peluru di tubuh Rajvir dengan menyenternya. Dengan rasa penuh takut, Harlin menutup matanya. Di kesempatan itu Rajvir mengambil kembali berlian Kohinoor yang ia taruh di tas Harlin ketika di restoran. Lalu Rajvir memberinya minum dan sambil membuka bajunya. Dengan keseksian dan kegagahan tubuh Rajvir yang membuat Harlin seolah-olah terhipnotis. Begitu saja langsung meminumnya tanpa memikirkan minuman apa yang diberikan Rajvir kepadanya. Yang ternyata minuman itu mengandung obat penenang, di mana Harlin akan percaya dan menuruti apa yang diperintahkan Rajvir.
Harlin yang sudah terkuasai oleh minuman itu. Lalu Rajvir menceritakan bahwa akan ada 2 kelompok yang menemui Harlin. Pertama agen pemerintah, kedua di luar agen pemerintah. Mereka akan bertanya tentang diri Rajvir. Di saat Harlin tidak memberitahu apa-apa, mereka akan bilang bahwa mereka akan membawa Harlin ke tempat aman yang padahal itu bohong. Untuk menyelamatkan diri, Rajvir mengatakan ada pistol tersembunyi di balik jok mobil. Jika mobil Honda, pistolnya berada di bawah kursi sebelah kiri. Dan jika mobil Toyota, maka pistolnya ada di bawah kursi kanan. Gunakan pistol itu untuk menakuti mereka, lalu kabur. Kemudian inspektur menemui Karen Saksena untuk diinterogasi. Dirinya merasa bingung karena merasa tidak bersalah sedikit pun. Mendengar kata nama Harlin, Karen Saksena mengatakan bahwa Harlin adalah pegawai di banknya. Di kemudian harinya Jorawar menemui Harlin yang tengah bekerja sebagai resepsionis bank. Dia datang sebagai agen pemerintah yang ingin meminta keterangan tentang kejadian semalaman di restoran. Lalu Harlin dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di pertengahan jalan Harlin merasa aneh karena kantor polisi yang sudah terlewati. Namun mereka mengatakan bahwa Harlin akan dibawa ke tempat aman. Harlin yang mulai curiga. Maka dari itu untuk menyelamatkan dirinya Harlin menuruti segala yang diperintahkan Rajvir. Menanyakan mobil apa yang mereka bawa. Benar saja di mobil itu terdapat pistol. Harlin mengambilnya dan menodongkan meminta untuk berhenti. Tak lama kemudian tiba-tiba Rajvir datang untuk menyelamatkan Harlin. Mereka yang tengah mencari Rajvir yang terjatuh. Dengan penuh keberanian Harlin membawa kabur mobilnya. Dan sebisanya mendekati Rajvir yang berada di atap bis. Namun karena Harlin kurangnya kefokusan dalam menyetir, yang membuat bis itu oleng dan Rajvir terjatuh. Untungnya Rajvir nyangkut di kabel meskipun tak lama kabel itu terputus. Sehingga Rajvir melayang ala Tarzan hingga terjatuh di hadapan Harlin. Tak lama dari itu datang kelompok Suaib mengejar dan menyerangnya. Dengan penuh keberanian Rajvir menyuruh Harlin untuk gantian menyetir dalam keadaan mobil melaju cepat. Mereka dikejar habis-habisan ke pelosok kampung. Namun pada akhirnya mereka dikepung. Harlin yang sempat tidak percaya dengan Rajvir. Rajvir mengatakan memilih aman bersamanya atau aman bersama mereka. Tak menyerah begitu saja Rajvir meminta Harlin untuk tenang dan dirinya akan melawan mereka. तुम हीरो को मैं उन्हें समझा क्या था? By the way, तुम गाड़ी चलाती बहुत अच्छी है. Setelah berhasil melawan mereka, namun Harlin tetap belum sepenuhnya mempercayai Rajvir berusaha kabur tanpa sengaja bertemu Karen Saksena. Ketika mereka akan pergi, tak lama dari itu Rajvir datang dan meminta untuk meminjam mobilnya karena dia dan Harlin dalam keadaan berbahaya. Karen Saksena yang menolak. Rajvir memaksa dengan menembaknya hingga Karen Saksena mengizinkannya. Di perjalanan Harlin yang marah dan kesal karena melihat Rajvir dengan gampangnya membunuh dan menembak orang tanpa alasan tertentu. Dan meminta Rajvir untuk memulangkannya. Mungkin dirinya akan aman bersama mereka dibanding bersama Rajvir. Mendengar itu yang membuat Rajvir kesal dan menuruti permintaannya. Tetap saja dengan keegoisan Harlin yang katanya tidak mau bersama Rajvir, namun di saat akan ditinggalkan Rajvir dirinya masih marah-marah. Mengatakan buat apa setelah Rajvir membunuh banyak orang, menembak Karen Saksena dan mencuri mobilnya. Meninggalkan dirinya begitu saja yang harus menanggung berhadapan dengan polisi sendirian. Tentu saja hal itu membuat puncak kemarahan Rajvir dengan mengatakan yang dilakukan hanyalah untuk menjamin keselamatan Harlin. Jika dirinya tak bersama Harlin, mungkin Harlin sudah mati. Mungkin hal itu sangat aneh bagi Harlin. Namun dirinya punya urusan lain yang lebih penting selain menyelamatkan Harlin. Rajvir yang sudah tak peduli dan ketika Harlin akan pergi, dia melihat mobil polisi di mana-mana yang membuatnya memutuskan untuk ikut kembali bersama Rajvir. Di perjalanan Rajvir menatap sebuah tempat dengan penuh kerinduan. Kemudian Rajvir mengajak Harlin untuk makan. Namun dirinya tidak mempunyai sepeser pun uang dan meminta Harlin untuk membayarnya karena mengetahui Harlin yang bekerja di bank. Harlin yang tidak mau dan menyinggung Rajvir untuk menembak seseorang untuk mendapatkan makanan gratis karena dengan kebiasaannya menembak seseorang tanpa alasan.
yang membuat mereka saling memanas dan saling menyinggung. Yang pada akhirnya mereka makan dengan uang Harleen karena Rajbir yang akan mencoba mengancam menembak kasir untuk mendapatkan makan gratis. Kemudian di saat mereka makan, menceritakan yang sebenarnya dengan menunjukkan berlian Kohinoor. Di saat mereka sedang membicarakan berlian Kohinoor itu, ternyata inspektur sudah berada di sana dan mengatakan Rajbir dan Harleen sudah dikepung mustahil untuk bisa kabur. Lalu menceritakan kepada Harleen bahwa Rajbir mencuri berlian itu di saat Omar Jafar menginginkannya, dan memberikan dua pilihan kepada Harleen untuk ikut bersama agen pemerintah agar tetap selamat atau mati demi Rajbir si pencuri. Harleen yang sudah percaya dan menganggap Rajbir pencuri memilih untuk ikut bersama mereka. Namun di saat Harleen akan pergi, Rajbir tak punya pilihan lain, harus menembak Harleen. Anak buah yang mengira mereka sudah mati, namun inspektur mengatakan tidak segampang itu, pasti ada seseorang yang mengawalnya. Benar saja, Rajbir dan Harleen diselamatkan sekaligus diantarkan ke persembunyian Rajbir di sebuah pulau terpencil di Republik Ceko, yang dimana tempat itu sama sekali tidak pernah terinjak kaki selain Rajbir dan rekannya. Harleen yang sudah bangun tersadar dan marah besar karena berani-beraninya Rajbir melepaskan tembakannya pada waktu itu. Namun Rajbir mengatakan yang ia tembakan kepada Harleen adalah obat bius. Tak terima karena Rajbir telah membawanya ke tempat terpencil. Melihat telepon darurat milik Rajbir, Harleen mengambilnya karena di tempat yang jauh dari kota kemungkinan tidak ada sinyal. Harleen terus mencarinya sampai ke hutan, yang pada akhirnya Harleen mendapatkan sinyal lalu menelpon neneknya. Di saat Harleen menghubungi neneknya, kebetulan neneknya sedang diwawancarai oleh wartawan yang sedang mempertanyakan keberadaan Harleen. Telepon dari Harleen sempat tersambung sebentar, namun sinyal keburu hilang. Harleen yang sudah pasrah dengan semua ini dan mencoba mengikuti Rajbir kemanapun dia pergi. Dan Rajbir mengatakan bahwa alasan dia mencuri berlian Kohinoor itu karena Omar Jafar sedang mengincarnya. Di tangannya berlian itu aman. Tak lama dari itu ketika mereka sedang mempersiapkan makanan, tiba-tiba kelompok Hamid Gul datang yang berhasil melacak keberadaan mereka lewat nomor telepon yang dipakai Harleen menghubungi neneknya. Yang akhirnya mereka harus berhadapan dengan kelompok Hamid Gul tanpa senjata. Bukan berarti tanpa senjata Rajbir tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan segala cara dia mampu mengatasinya. Kemudian Rajbir mendesak meminta informasi tentang keberadaan Omar Jafar. Namun anak buah Hamid Gul itu mengatakan dia hanya disuruh untuk menyerahkan berlian itu kepada Hamid Gul yang sekarang berada di Bel Air. Tak lama dari situ sebagian mereka datang dan kembali mengejar Rajbir. Lalu Rajbir dan Harleen kabur sebisa mungkin dengan fasilitas yang telah disediakan oleh sutradara. Maksudnya oleh atasannya. Siapakah Rajbir? Dengan jeripaya usaha mereka dan keinginan sutradara. Karena kalau mereka mati ceritanya cukup sampai di situ, dan karena sudah dibayar mahal akhirnya mereka selamat. Dan mereka memutuskan untuk bersembunyi di hotel tepatnya di Paraguay alias Republik Ceko. Saat pagi tiba, Harleen menghirup udara segar yang dimana tidak terpikirkan sebelumnya bahwa cita-citanya tercapai untuk menjelajahi dunia meskipun harus dikejar-kejar seperti debt collector mengejar tukang hutang yang enggan membayarnya. Kemudian Rajbir akan menemui Hamid Gul untuk melakukan aksi berikutnya. Karena sudah lengket Harleen akan menemani kemanapun Rajbir pergi. Rajbir yang sempat menolak dan meminta Harleen untuk diam saja di hotel. Karena sifat kekeh dari Harleen yang pada akhirnya mereka pergi ke sebuah apartemen untuk menemui Hamid Gul. Sesampainya di apartemen Hamid Gul, mereka bermain seperti kasino sambil memalingkan wajah mereka dari Hamid Gul tepat di belakang mereka. Dan untuk menarik perhatiannya, Rajbir sengaja membuat Harleen kesal kemudian meminta Harleen untuk menamparnya dan menyuruh Harleen pergi ke toilet. Karena mengetahui wajah Harleen di mana-mana yang terlibat dengan si pencuri berlian itu, Hamid Gul mengikutinya. Hamid Gul yang sudah menganggap kedatangan Harleen ialah untuk melakukan transaksi berlian itu yang telah ditawarkan lewat anak buahnya. Dan Harleen mengatakan 5 menit si pencuri berlian itu akan menyerahkannya kepada Hamid Gul. Setelah rencananya berhasil, Rajbir meminta Harleen untuk pergi terlebih dahulu dan menunggunya di hotel.
Hamid Gul yang sedang menunggu tanpa disadari berlian itu sudah terletak di meja barnya. Tak lama kemudian Rajvir pun datang. Hamid Gul yang sudah siap untuk membunuh Rajvir dan sama sekali tidak terlintas untuk memberikan bayaran. Namun Rajvir mengatakan yang sebenarnya dia tidak butuh uang. Yang dia inginkan hanya tentang keberadaan Omar Jafar. Namun Hamid Gul tidak akan memberitahunya. Rajvir yang berhasil selamat dari serangan anak buah Hamid Gul. Namun Harlin dibawa oleh Inspektur Jorawar ke Dubes India di Ceko. Mereka terus mengompori Harlin bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Rajvir. Hamid Gul tewas setelah bertemu dengan Harlin. Dengan segala yang telah terjadi. Karena Harlin terlibat dengan masalah yang dibawa Rajvir. Dari situ status Harlin sekarang sudah menjadi penjahat internasional. Inspektur Jorawar memberikan kesempatan kepada Harlin. Inspektur mengatakan ia bisa kembali hidup bebas dan kembali kepada neneknya. Kesempatan itu berada di pencar yang harus Harlin bawa. Dengan rasa penuh kecewa dan merasa sudah dipermainkan oleh Rajvir. Kemudian Harlin pun pulang ke apartemennya. Tiba-tiba Rajvir datang membawa Harlin bahwa mereka sudah tidak aman lagi. Di situ Harlin mengungkapkan kekecewaannya dengan segala kebohongan Rajvir yang membuat dirinya sekarang berstatus penjahat internasional. Dan kebohongan Rajvir yang akan menyerahkan berlian Kohinoor itu yang padahal tidak. Dan seharusnya Harlin tidak bertemu dengan Rajvir sebelumnya. Rajvir mengatakan bahwa berlian itu benar masih di tangannya. Kemudian Rajvir mengeluarkan berlian itu. Rajvir yang paham dan mengetahui Harlin membawa pemancar. Di situ Rajvir mengatakan jika memang kehadirannya membuat kekacauan hidup Harlin, maka dari itu tunggu apa lagi. Pemancar yang diaktifkan oleh Rajvir tak lama dari itu polisi dan Interpol datang untuk menangkap Rajvir. Sedangkan Jorawar berhasil membawa berlian tersebut dan pergi meninggalkan Harlin, sehingga Harlin cengok melihatnya. Di balik itu Harlin bisa kembali kepada neneknya, namun ia harus menerima kepahitan yang sudah mulai jatuh cinta terhadap Rajvir. Harlin pun akhirnya menggalau, merana, menggabut karena teringat Rajvir yang selalu ada di sisinya. Sehingga sang nenek menghampirinya dan mengatakan rumah ini serasa sepi tanpa kehadirannya. Mendengar hal itu Harlin langsung teringat dengan perkataan Rajvir yang ingin pulang ke rumahnya. Dan ia pun langsung OTW gaspol ke rumah Rajvir yang berada di daerah Dehradun. Sesampainya di rumah Rajvir ia bertemu dengan ayah Rajvir yang bernama Pankaj. Sementara Harlin berpura-pura sebagai mbak-mbak kurir yang mengantarkan pesanan Pankaj. Tak lama ibu Rajvir langsung menyuruh Harlin masuk untuk meminum teh hangat terlebih dahulu. Tanpa banyak bacot Harlin langsung menanyakan apa rumah ini persembunyiannya Rajvir. Pankaj yang mendengar hal itu ia pun heran dengan pertanyaan Harlin. Sementara Harlin pergi namun tak sengaja ia melihat sebuah foto Rajvir yang masih kecil. Lalu sang ibu mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak kami yang sangat pemberani. Namun kakaknya Rajvir yang bernama Viren meninggal saat bertugas. Dan Rajvir yang mendengar kakaknya meninggal ia pun langsung mendapatkan misi yang medannya sangat berat. Sementara Pankaj meyakinkan walaupun misi Rajvir medannya sangat berat, ia pasti masih hidup karena Rajvir sangat terlatih. Mendengar hal itu Harlin merasa lega dan meyakinkan bahwa Rajvir masih hidup. Dan ia pun langsung pergi ke rumah namun ia diculik oleh seseorang. Dan ternyata ia dibawa ke persembunyiannya Omar Jafar. Lalu Omar Jafar menanyakan di mana Kohinoor yang asli kepada Harlin. Karena ia mendapatkan Kohinoor palsu dari Rajvir. Dan terungkap bahwa Jorawar adalah budak Omar Jafar yang berkedok pemerintahan. Karena Harlin yang tidak mau memberikan informasi yang sejujurnya, Jorawar menyuntikkan obat bius agar Harlin mengatakan yang sejujurnya. Karena Harlin yang liar mengatakan yang sejujurnya, bahwa berlian Kohinoor masih tetap berada di tangan Rajvir. Dan yang membuat Omar Jafar terkejut faktanya bahwa Rajvir masih hidup. Dan benar saja Rajvir datang ngagoengkeun tambang untuk menyerang Omar Jafar. Yang membuat Omar Jafar terkejut bahwa berlian Kohinoor masih aman di tempatnya. Ini semua hanya misi gabungan semata antara agen India dan Inggris.
karena para agen tahu Omar Jafar sedang mengincar Kohinoor itu. Dengan begitu mereka membuat pemalsuan atas dicurinya Kohinoor supaya bisa mengantarkannya ke persembunyian Omar Jafar. Omar Jafar kesal mengancam akan membunuh Rajveer. Namun dengan tegas Rajveer mengatakan orang yang mengabdi kepada negaranya menghitung kematiannya sejak nafas pertamanya. Mati untuk negara ialah suatu kebanggaan. Sontak Omar Jafar terkejut teringat dengan ucapan Viren dulu. Lalu Rajveer mengatakan bahwa orang yang Omar Jafar bunuh ialah abangnya. Hitungan kematian Omar Jafar sudah dimulai sejak hari itu dan akan berakhir hari ini. Bang bang. क्योंकि मैं एक्साइटिंग नहीं। अरलीन बाइक पर बैठो। Come on. बोलो ना। Kemudian Rajveer pun terpojok dan Omar Jafar menghajarnya karena ia kepusingan terhadap Rajveer. Lalu Omar Jafar akan membawa Harlin pergi dan jika ingin Harlin kembali Rajveer harus membawa Kohinoor yang asli kepada Omar Jafar. Omar Jafar pun pergi membawa Harlin sementara Rajveer dihajar habis-habisan, namun ini yang terjadi. Pada akhirnya Rajveer berhasil membunuh Omar Jafar dengan cara membakarnya. Dan itu adalah sebuah balas dendam Rajveer terhadap Omar Jafar karena telah membunuh Viren dengan membakarnya. Pagi harinya Rajveer berbaring di rumah sakit sementara atasannya bangga atas kerja bagusnya Rajveer. Atasannya memberitahu bahwa Harlin sudah dipulangkan dan diperintahkan untuk tidak menemui lagi. Dan memberitahu bahwa Rajveer akan dipindahkan ke tempat yang aman. Akan tetapi seorang suster datang dan memberikan obat untuk Rajveer. Rajveer yang sudah meminum obat tersebut langsung kekelayangan dan ternyata suster itu adalah Harlin. Kemudian Harlin langsung membawa kabur Rajveer dari rumah sakit tersebut. Sementara Rajveer masih belum sadar karena telah meminum racikan dari Harlin. Sesuai impian Rajveer bahwa suatu saat ia ingin pulang ke rumahnya. Dan Harlin mewujudkan impian Rajveer yang ingin pulang ke rumahnya. Rajveer yang baru pulang setelah puluhan tahun ia mengingat waktu masa kecil saat bersama abangnya. Sang ayah yang melihat Rajveer pulang ia terharu dan langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan sang ibu, ia langsung memeluknya dengan penuh cinta dan tangisan bahagia atas pulangnya Rajveer. Tak sampai di situ dan film pun sangat-sangat terharu bila kita menontonnya dibarengi dengan hati dan hangatnya sang kopi penikmat sehari-hari. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita film ini, janganlah memberi pengampunan terhadap orang yang sudah mengganggu dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita bukanlah pecinta sinetron Indosiar yang selalu memberi pengampunan terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Dan itulah alur cerita film Bang Bang. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.